Tetapi kalian apa? Kalian tebak apa yang terjadi? Si X ini melempar uang tipsnya kembali masuk ke kamar Pak Maman dan Bu Nori, dan dia lari begitu aja tanpa berkata sepatah kata pun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen cerita dulu dengan saya Desi. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai kisah supernatural yang telah terjadi di negara yang memiliki destinasi paling tinggi sedunia, yakni di Amerika Serikat. Kisah apakah itu? Kita lihat cuplikan video sebagai berikut ini. Jiwa-jiwa yang tersesat di Crescent Hotel and Spa. Fenomena supernatural hotel yang berhantu di Amerika Serikat dan masih memiliki daya tarik ribuan wisatawan untuk mendatanginya hingga saat ini. Cukup menarik dan kayak mengandung keingintahuan orang kenapa bisa dikatakan hotel paling berhantu. Pasti ada sebab dan akibatnya. Oke, sebelumnya kita akan lihat foto-foto berikut ini mengenai hotel tersebut. Selama masa pembangunan, hotel ini mengalami tragedi ketika salah satu tukang bangunannya, pekerja di situ, mengalami kecelakaan fatal. Ialah bernama Michael, jatuh saat bekerja dan tewas di tempat yang sekarang dikenal dengan kamar 218. Insiden ini menjadi awal dari berbagai kejadian mistis yang melingkupi hotel ini selama bertahun-tahun. Banyak orang yang mengaku melihat sosok hantu Michael berkeliaran di kamar tersebut, yang mana menambah reputasi angker hotel ini. Selepas dari pembangunan pada tahun 1884, pada tahun-tahun berikutnya, Crescent Hotel menghadapi masalah keuangan yang serius, menyebabkan penutupan sementara terhadap hotel tersebut. Kemudian pada tahun 1903 dan 1924, bangunan ini berubah menjadi Crescent College dan Conservatory for Young Women. Siapa yang menyangka setelah diganti dan dialihkan menjadi Crescent College and Conservatory for Women pun terjadi tragedi kembali, yang mana ketika seseorang siswa itu jatuh dari jendela dan meninggal dunia. Hal itu menyebabkan Crescent College harus ditutup kembali. Kemudian ada upaya lain untuk menghidupkan bisnis di gedung tersebut, akan tetapi lagi-lagi
juga gagal. Akibatnya Crescent Hotel dan Spa semakin dikenal sebagai salah satu tempat yang paling berhantu di Amerika Serikat. Pada tahun 1937, seorang pria bernama Norman Baker membeli gedung ini dan mengubahnya menjadi rumah sakit kanker. Siapa yang sangka di balik niat baik dari Norman Baker yang dianggapnya ingin mengubah menjadi kebermanfaatan dari hotel ini, ternyata ia adalah seorang penipu ulung yang tidak memiliki latar belakang medis sama sekali. Akan tetapi dia melakukan malpraktik di dalam hotel tersebut dan mengalihkan fungsi hotel menjadi rumah sakit kanker. Ada apa sih? Yang bikin anehnya lagi, si Norman Baker ini menggunakan bahan-bahan aneh seperti biji semangka, biji sutra jagung, biji semanggi dalam ramuan yang dia jadikan obat sebagai kanker, yang diklaimnya bisa menyembuhkan kanker. Akan tetapi hanya pasien tanpa memiliki kerabat dekat saja yang mau ia tampung dalam rumah sakit tersebut, yang mau ia terima. Dan mereka akhirnya di dalam malah disiksa hingga puluhan orang meninggal dunia akibat malpraktik yang dilakukan oleh Norman Baker. Hal yang paling sadis dilakukan oleh Norman Baker adalah ia menyuntikkan dari ramuan-ramuan yang tadi saya sebutkan itu ke dalam bagian tengkoraknya dari masing-masing pasien Di lubang tengkorak mereka itu disuntik cairan yang mengandung tadi serbuk semangka, serbuk semanggi, dan menyebabkan pasien bukannya semakin sembuh malah semakin buruk. Akibatnya banyak pasien yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Namun Baker berhasil menghindari pihak berwenang untuk beberapa waktu. Para pasien yang meninggal dunia oleh Baker itu dikuburkan di bawah bagian gedung dari Hotel Crescent tersebut yang menjadikan semakin mistis dan misterius akan banyak hal-hal gaib yang terjadi di dalam hotel tersebut. Baker akhirnya ditangkap karena penipuan surat dan dipenjara selama 4 tahun. Aneh kok bisa sih cuma 4 tahun Entahlah itu hukum di Amerika Serikat. Setelah penutupannya, bangunan ini ditinggalkan selama bertahun-tahun dan hampir hancur akibat kebakaran pada tahun 1950-an. Kemudian berlanjut pada tahun 1997, hotel ini dibeli oleh Marty dan Elise Ronick yang merenovasinya selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Mereka berhasil menghidupkan kembali Crescent Hotel dan menjadikan Crescent Hotel itu sebagai tempat wisata yang memanfaatkan reputasinya sebagai hotel berhantu. Penemuan mengejutkan pada tahun 2019. Lebih dari 400 botol kaca berisi jaringan manusia dan tumor ditemukan di halaman belakang dari hotel tersebut. Penemuan ini kembali menarik perhatian massa, di mana waktu kelam ketika membangun bangunan ini itu digunakan sebagai rumah sakit kanker oleh Norman Baker tadi, Sebagai bagian dari daya tarik wisata, hotel ini kini menawarkan tur hantu, kocak Jadi kayak dijadikan destinasi wisata tur hantu yang membawa tamu mengunjungi kamar yang digunakan oleh Norman Baker sebagai kamar mayat dan ruang otopsi. Pengalaman mistis di Crescent Hotel tidak berhenti hanya di situ saja, guys. Tamu dan staf sering melaporkan dan melihat penampakan hantu
dari Crescent Hotel tersebut. Di antaranya ada yang melihat hantu dokter, ya kan? Ada yang melihat hantu perawat, ada yang melihat hantu pasien, bahkan hewan peliharaan. Lebih tepatnya di kamar 218, tempat di mana Michael, pekerja yang jatuh itu, meninggal dunia. Adalah salah satu tempat paling berhantu di Hotel Crescent tersebut. Tamu yang menginap di kamar ini mengaku melihat tangan-tangan itu muncul dari cermin kamar. Ya, bukan hanya itu, tangan-tangan juga muncul di kamar mandi. Kemudian tamu-tamu juga mengeluhkan mendengar tangisan orang yang jatuh dari langit-langit hotel, serta pintu yang tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Selain kamar 218, lobi dan aula hotel juga sering menjadi tempat kejadian mistis, ya. Banyak yang menyimpulkan di situ melaporkan bahwa melihat sosok pria paruh baya berkumis, ya, kemudian duduk di lobi atau area bar. Kemudian di situ menghilang secara tiba-tiba, ya kan, secara mistis tanpa ada jejak sama sekali, dan bahkan tidak terekam di CCTV, guys. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat dari wujud si pria tersebut. Ada cerita lagi, pada suatu musim liburan, pohon Natal megah nan kokoh, kemudian kado-kado itu berserakan di bawahnya, dipindahkan dari satu ujung ruangan ke ujung ruangan lainnya. Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Apakah saking mistisnya, saking horornya sehingga pohon Natal pun bisa berpindah-pindah tempat? Kemudian keesokan paginya, karyawan menemukan pohon dan kado tersebut kembali ke tempat asalnya. Dan lagi-lagi hal tersebut tidak terekam di CCTV, guys. Pengalaman lainnya dirasakan oleh Vicky, ya. Dia salah satu turis wisatawan yang mendatangi hotel tersebut, dan kayak dari jauh-jauh dari Afrika dia datang ke hotel tersebut ingin tur, dan dia sangat shock. Ternyata apa yang didesas-desuskan ternyata kenyataan menimpa pada dirinya, yang mana ia melihat wanita, ya, seorang wanita berparas cantik, berpakaian pesta di era Victoria. Era Victoria itu kan era 1800-an ya, guys, ya. Kemudian di situ berdansa di ruang makan yang gelap dengan seorang pria berpakaian kuno duduk di meja dekat jendela sambil menunggu wanita cantik yang dilihatnya berdansa di malam sebelumnya. Wow, Vicky, kamu keren, kamu bisa merasakan kedatangan hantu jauh-jauh dari Afrika. Ternyata kamu bisa menikmati tur hantu tersebut. Kembali ke kisah Norman Baker. Norman Baker sendiri yang meninggal pada tahun 1958 juga sering terlihat penampakannya di hotel tersebut, guys. Tepatnya di lobi hotel, karyawan-karyawan Crescent Hotel itu sering melihat kayak jelmaan dari Norman Baker tersebut, mengenakan kemeja warna ungu dan setelan linen warna putih, seperti halnya yang beredar di masyarakat, foto-foto yang beredar di masyarakat. Di ruang cuci yang terletak di sebelah bekas kamar mayat, mesin cuci dan pengering seringkali menyala sendiri, sehingga menjadikan karyawan di situ tuh kayak ya udah, itu kayak udah rutinitas mereka, udah biasa. Dan itu terjadi di tengah malam, guys, di tengah malam. Karyawan hotel juga melaporkan bertemu dengan Theodora, yakni seorang wanita yang mengaku sebagai pasien kanker Norman Baker di kamar 419. Kemudian setelah bertegur sapa dengan Theodora, kemudian tiba-tiba si Theodora itu hilang begitu saja tanpa jejak, seperti asap gitu loh.
itu yang sering dirasakan oleh para karyawan. Hal serupa juga dirasakan oleh Steve Goreson. Seorang juru masak di hotel mengalami 2 kali kejadian aneh. Suatu pagi dia melihat seorang anak laki-laki berkacamata dengan pakaian kuno melompat-lompat dari dapur. Sedangkan pagi lainnya, Goreson itu menemukan semua panci dan wajan tidak lagi tergantung rapi. Padahal si Goreson itu sebelumnya ketika malam kan biasanya kan juru masak hotel itu memastikan semua peralatan sudah bersih, sudah rapi dan tertata di tempatnya masing-masing. Nah, ini ketika paginya kok bisa si Goreson itu kayak kok bisa sih berantakan lagi? Padahal dia tuh masih inget banget semalam udah beres, udah bersih, ya kan? Kemudian setelah dia melihat anak kecil berlari-larian, ya kan? Paginya malah jadi berantakan. Jadi Goreson merasa kayak dikerjain gitu sama penghuni hotel tersebut. Banyak tamu yang menginap di Crescent Hotel mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis. Sepasang suami istri yang menginap di kamar Clayton Powell, mantan gubernur Arkansas, melaporkan bahwa seseorang selalu menyelimuti mereka dengan selimut tebal di setiap malam. Ya, sepasang suami istri tersebut itu membooking hotel selama 3 malam, guys. Nah, kemudian mereka menceritakan bahwa mereka ketika tidur itu tidak pernah memakai selimut. Akan tetapi setiap malam ketika mereka tidur, tiba-tiba ada selimut tebal yang menyelimuti mereka. Padahal kamar itu, ya, ketika mereka masuk ke dalam kamar, udah dikunci rapat dan ngecek di CCTV pun di lorong-lorong itu gak ada yang masuk ke kamar sepasang suami istri tersebut. Bahkan tamu lainnya itu menceritakan bahwa mereka itu bertemu seorang pria berpakaian era Victoria tahun 1800-an yang membantu mereka mencari kamar 221. Ada lagi ya. Jadi gini guys, ini adalah kisah dari tamu ya, tepatnya dari New Zealand. Nah, tamu ini adalah sepasang suami istri juga seperti yang tadi kisah sebelumnya yang selimut itu. Jadi ini tapi beda kasus lagi. Tamu dari New Zealand ini sepasang suami istri, kita sebut saja Pak Maman dan Bu Nori. Pak Maman dan Bu Nori itu sudah memesan via online ya, tapi dia nggak ngeh ternyata yang dia pesan itu kamar 321, tetapi dia cuman ngerasanya saya pesan kamar di 221 karena dia ingin menjajal ya kayak room tour gitu di kamar tersebut yang dikatakan orang-orang itu sebagai kamar mistis, kamar Clayton Powell. Nah, si sepasang suami istri tersebut ya, Pak Maman dan Bu Nori tersebut, ini ketika langsung di lobi hotel langsung bertemu dengan karyawan ya, karyawan entah kita sebut saja si X. Karyawan ini langsung menyambut mereka berdua dan mengantarkan mereka berdua untuk masuk ke kamar 221. Jadi merinding sendiri. Nah, anehnya ini si Bu Nori dan Pak Maman ini kok kayak ngerasa, loh kok nggak ke resepsionis dulu, kok langsung disambut oleh karyawan, yang mana si karyawan si X ini tuh ternyata menawarkan diri, Bapak Ibu sudah memesan di kamar 221 ya, gitu kan. Kemudian si Pak Maman dan Bu Nori ini menjawab, iya kami dari New Zealand, kami ingin tur di hotel ini dan memesan mantan kamar Clayton Powell gitu kan. Kemudian si X ini mengantarkan menuju kamar 221 guys. Dan kalian tahu apa yang terjadi?
dikasihlah kunci kamar 221 pada Pak Maman dan Bu Nori. Dan karyawan si X tersebut mengantarkan Bu Nori dan Pak Maman masuk ke dalam kamar, guys. Sampai Pak Maman dan Bu Nori itu kayak, "Hei, ini ternyata kamarnya, kamar Clayton Powell," gitu kan. Mereka keliling tuh, tapi keadaan kamar hotel 221 itu tuh masih terbuka karena si X yang menjadi karyawan ini masih di luar pintu. Nah, setelah berkelilinglah sudah kamar ya, berkeliling kamarnya sudah dilakukan oleh Pak Maman dan Bu Nori tersebut. Mereka berdua duduk, baru kayak menghela nafas, gitu kan. Merasakan, ternyata seperti ini kamarnya, nggak begitu buruk kok, gitu kan. Nah, kemudian si Pak Maman dan Bu Nori tersebut jadi ingat, wah, itu karyawan hotel masih di depan nih, kayaknya kita harus perlu kasih uang tips gitu kan dia udah berjasa mengantarkan kita ke dalam kamar gitu kan. Jadilah Pak Maman dan Bu Nori tersebut memberikan tips pada si X. Akan tetapi kalian tebak apa yang terjadi? Si X ini melempar uang tipsnya kembali masuk ke kamar Pak Maman dan Bu Nori, dan dia lari begitu aja tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian kayak Bu Nori dan Pak Maman ya mungkin anggapnya, oh mungkin hotel ini tidak menerima tips gitu kan, mungkin mereka berpositif thinking seperti itu. Kemudian Pak Maman dan Bu Nori di situ mengambil uangnya kembali, memasukkannya ke tas. Mereka berdua nih baru sadar nih, oh iya, koper belum dibawa. Kita baru tadi hampir mau cuman kayak ngurus administrasi dulu gitu kan, koper belum dibawa. Tibalah mereka mengunci kamar tersebut lagi. Ya, kamar 221 dikunci, dan mereka kembali ke mobil mereka, mengambil koper-koper mereka, dan mereka masuk lagi nih ke resepsionis. Akan tetapi mereka itu lupa nggak membawa kunci 221 lagi. Cuman kayak perasaan mereka aja gitu loh. Setelah mau masuk lagi, wah, Pak Maman sama Bu Nori, tadi kuncinya mana ya? Oh iya, lupa. Nggak ke bawah apa ya? Apa kita balik lagi? Oh nggak usah, mungkin kita ke resepsionis aja. Kita ambil lagi, barangkali udah diambilin sama karyawan setempat. Dan kalian tahu apa kelanjutannya? Merinding. Ternyata setelah resepsionis mengecek, Pak Maman dan Bu Nori itu belum memegang kunci dari kamar yang mereka pesan, guys. Belum memegang sama sekali. Jadi mereka tuh kayak bingung, loh, saya tadi udah pegang kunci yang saya pesan, kuncinya udah saya pegang, bahkan saya diantarin sama karyawan X ya. Kemudian Pak Maman dan Bu Nori menyebutkan ciri-ciri karyawan tersebut. Karyawan yang mengantarkannya, dia pakai jas hitam, pakai dasi, pakai ya raut wajah yang mereka ceritakan. Seperti itulah wajah-wajah karyawan, tapi emang wajahnya tuh kayak asing yang mereka sebutkan dengan resepsionis tadi. Kemudian di situ mereka juga udah sempet pegang kunci, akan tetapi pas mau balik lagi ngambil koper, itu kunci mereka entah lupa, entah ke bawah, entah jatuh gitu kan. Kemudian si resepsionis bilang, Bapak, Ibu, mohon maaf, Bapak sama Ibu itu di aplikasi tidak memesan kamar 221, akan tetapi kalian itu ya memesan kamar nomor 321, guys. Meriting. Pak Maman dan Bu Nori tuh kayak, hah? Orang kemarin pas kami masih di New Zealand itu kami jelas-jelas memesan kamar 221 karena rencana kami itu akan menginap di bekas kamarnya Clayton Powell gitu kan.
Akan tapi setelah dicek oleh resepsionis, mereka itu tidak memesan kamar 221, akan tetapi 321. Bahkan Pak Maman dan Bu Nori itu sempat bercerita kalau mereka tuh sempat masuk ke kamar 221 tersebut diantarin karyawan X. Setelah konfirmasi, disebutkan ciri-cirinya, ya, sang resepsionis itu kayak nggak percaya gitu loh, kayak nggak ada karyawan X, nggak ada karyawan yang berciri-ciri seperti X gitu kan. Dan Bu Nori dan Pak Maman kayak, kita dikerjain nih sama setan gitu kan, kita dikerjain sama setan, kok bisa seperti ini gitu loh. Dan mereka kayak bukannya yang takut atau parno, mereka kayak malah senang. Wah, jauh-jauh dari New Zealand datang ke sini ternyata nggak sia-sia. Emang bener-bener hotel ini punya destinasi khas sendiri, yaitu hotel berhantu, guys. Dimana-mana kalau orang Indonesia pasti udah kayak ngeri, gue nggak mau lanjut, gue mau balik aja gitu kan. Tapi Pak Maman dan Bu Nori itu malah kayak ngerasa tertantang, dan mereka kayak ya udah menerima begitu aja. Mungkin ini karena dikerjain sama setan-setan di situ gitu loh, kayak merasa senang, malah terhibur gitu. Aneh gak sih orang luar kayak gitu ya? Aneh sih, tapi ya itu kan hak mereka, itu kan kesenangan orang berbeda-beda. Pasti kisah tadi itu menambah deretan panjang ya, kisah mistis dari Crescent Hotel and Spa, guys, ya kan? Crescent Hotel dan Spa yang berlokasi di titik tertinggi pegunungan Ozark tetap menjadi salah satu hotel yang paling berhantu di Amerika Serikat. Terlepas dari sejarah kelam dan berbagai penampakan hantu, hotel ini tetap menjadi tujuan wisata paling populer ya sampai saat ini. Keunikan dan sejarah panjangnya ditambah dengan berbagai pengalaman mistis yang dilaporkan membuat Crescent Hotel itu menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang mencari petualang dan suka dengan tantangan adrenalin. Oke, tinggalkan komentar kalian, barangkali kalian pernah di Crescent Hotel atau kalian punya cerita yang lebih menarik dari ini, atau mungkin kalian ingin menceritakan kisah mistis dan kisah-kisah lainnya. Silahkan tinggalkan jejak kalian di komentar di bawah. Oke, sekian dengan saya Desi dalam segmen cerita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.